Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang menyederhanakan kebijakan. Yang mana dalam manajerial ini kita membahasakannya di sini adalah ekuivalensi. Berarti dua pernyataan yang berbeda namun memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Ini adalah cara atau alat bantu yang bisa memahami aturan yang kompleks menjadi lebih sederhana atau bisa mencari kebijakan-kebijakan lain dari sebuah logika proposisi yang ada. Kita pertama akan belajar itu dari De Morgan. Hukum De Morgan yaitu adalah ketika kita kemarin bicarakan bahwasanya negasi itu hanya kemarin kita membicarakan negasi untuk satu proposisi, negasi untuk satu proposisi aja. Maka kemarin ketika kita tahu P itu benar, maka negasi P itu akan bernilai salah. Jadi ketika kemarin membicarakan bahwasanya hari ini rapat, maka negasinya adalah hari ini tidak rapat, hanya seperti itu saja. Tapi dalam De Morgan ini kita akan menegasikan sebuah disjungsi dan menegasikan sebuah konjungsi. Apabila kita menegasikan sebuah disjungsi atau sebuah konjungsi, maka hasilnya adalah sebuah konjungsi. Apabila kita menegasikan sebuah disjungsi, hasilnya akan konjungsi. Itu adalah kebalikannya. Tetapi atomik dari proporsi tersebut atau proporsi atau pernyataan-pernyataan tunggalnya akan berubah. Yang asalnya positif berubah menjadi negatif atau kebalikannya. Jadi ketika kita contoh, dilarang lembur atau rapat di akhir pekan. Jadi dilarang, ini adalah negasi. Lembur misalnya P, rapat di akhir pekan itu juga Q. Maka ini sama aja dengan tidak boleh lembur. Jadi lemburnya berubah menjadi negasi, tidak boleh lembur, ataunya berubah menjadi dan. Tidak boleh lembur dan tidak boleh rapat, rapatnya juga berubah menjadi negasi. Maka tidak boleh lembur dan tidak boleh rapat di akhir pekan. Maka bahasan seperti tadi kita bisa menegasikan yang asalnya positif menjadi negatif, P-nya menjadi negatif atau kebalikannya juga akan mengubah yang asalnya konjungsi menjadi disjungsi. Begitu juga kebalikannya akan mengubah disjungsi menjadi konjungsi. Itu adalah hukum De Morgan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar hukum kontraposisi, konsistensi janji. Bahasanya ini adalah asalnya jika maka. Jadi jika maka pernyataan ini membuktikan jika akibatnya tidak terjadi, maka sebab pun pasti tidak terpenuhi. Maka jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Contoh, jika anggaran berkurang, maka pembangunan terhenti. Ini sama artinya dengan jika pembangunan, itu kan jadi negasi, jika pembangunan tidak terhenti, maka anggaran tidak berkurang. Itu adalah hukum kontraposisi atau konsistensi dari sebuah janji. Jadi, jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Oke, yang ketiga adalah implikasi ke disjungsi. Ini sebenarnya ketika kita membicarakan hal ini sebuah yang koevalen yang mana apabila kita masukkan ke tabel kebenaran P, jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Bakal nilainya bakal sama, bakal B, S, BB. Begitu juga ini nilainya bakal B, S, BB. Ya, jadi ini kita bisa gunakan untuk mengubah janji menjadi sebuah pilihan. Menjadi pilihan kondisi yang salah satunya perlu dipenuhi. Jadi janji ini bisa dipenuhi salah satunya. Maka ketika kita membicarakan jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Memang kalau kita membicarakan secara logika langsung jika P maka Q,
memang sama gitu dengan negasi P atau Q, ya logika kita nggak akan nyampe. Tapi logika ini itu ekuivalen, nilainya itu sama kalau kita simpan dalam semua peluang-peluang yang terjadi, semua kemungkinan yang terjadi. Maka apabila P-nya itu benar dan Q-nya benar, maka hasilnya akan benar. Apabila P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya bakal salah kedua-duanya. Apabila P-nya salah, Q-nya benar, kedua-duanya ini bakal sama-sama benar. Jika P-nya benar dan P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya bakal benar juga. Maka bahasan ini ekuivalen dalam nilai. Walaupun secara logika normal manusia kita, ini nggak masuk. Kenapa? Jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q, negasi P atau Q. Tidak, bukan Q. Karena ketika kita bicarakan, misalkan jika kita ngambil yang tadi ya, yang ini, jika anggaran berkurang, maka pembangunan terhenti. Anggaran berkurang, maka itu adalah hasil ekuivalen dengan anggaran tidak berkurang atau pembangunan terhenti. Anggaran tidak berkurang atau pembangunan terhenti. Itu ekuivalen. Jadi jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jika anggaran berkurang, maka pembangunan terhenti. Bahasan seperti itu, jika anggaran berkurang, maka pembangunan terhenti. Itu sama dengan atau ekuivalen dengan anggaran tidak berkurang atau pembangunan terhenti. Sama kan? Jadi kalau mau pembangunan terus ya harus tidak terhenti, harus tidak berkurang si anggarannya. Begitu, ini sama ya. Oke, ini saya sama. Terakhir, ini tugas, silahkan dikerjakan tantangan analisis. Sebuah draft aturan menyatakan tidak benar bahwa penerimaan siswa baru dilakukan tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran. Silakan sederhanakan ini ya. Nanti saya siapkan untuk tugasnya di learning, tugas hukum De Morgan. Silakan kerjakan sedikit saja jawabannya. Oke, langsung lanjut. Untuk pertemuan ini kita bahas yang kedua, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Yang kedua kita akan bahas penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ialah sesuatu yang bersifat tautologi semuanya. Kita kemarin sudah belajar tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Apa itu tautologi? Tautologi itu adalah hal yang pasti benar. Ketika kita mengetahui P, jika P maka Q, dan artinya itu dan ya. Artinya ketika ada pernyataan kedua, mau itu tunggal, mau itu majemuk, itu dan P, maka hasilnya Q. Itu jika. Jadi di sini pun ada jika, makanya ada dua. Pertama, jika P maka Q dan P, maka ya, jika ada di awal. Jika ada jika dulu, jika di awal. Jika, karena jika yang ini untuk mengartikan Q ini, maka di akhir ini adalah maka Q gitu. Jika P maka Q, nah, gitu ya. Jika P maka Q dan P, nah ini dan ya, dan P itu berarti maka Q. Gitu. Contohnya yang P dan Q, jika kinerja dosen baik, gitu kan, P-nya, maka akreditasi unggul, misalkan gitu. Jika P maka Q. Jika kinerja dosen baik, P itu adalah kinerja dosen baik, maka akreditasi unggul. Dan nih ternyata kinerja dosen itu baik, maka artinya apa? Akreditasi unggul. Maka ini disebut dengan modus ponens. Ini kalau kita buktikan, tugas juga silahkan buktikan tautologi dari ini, modus ponens, tolen, dan silogisme. Ya, ini pun jika dibuktikan, ini semuanya bakal tautologi. Cara membuktikannya adalah P dan Q. Ya.
P, jika P dan Q, nah ini ya. Nanti saya kasih contohnya juga untuk modus ponen lah. Saya kasih contohnya untuk modus ponen, silakan dikerjakan modus tolen dan silogismenya. Yang penting ini pasti tautologi. Tolen itu seperti apa? Tolen itu seperti ini. Jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Bahasa contohnya di sini, jika dana cair, maka renovasi dilakukan. Renovasi tidak dilakukan, artinya dananya belum cair. Gitu. Ya, ini disebut dengan modus tolen. Sedangkan silogisme apabila kita mempunyai 3 buah pernyataan tunggal. Ini disebut dengan keterhubungan. Misalkan, jika P maka Q dan jika Q maka R. Kan ini. Maka jika P maka R. Contohnya, jika disiplin tinggi, maka lulusan kompeten. Jika lulusan kompeten, maka serapan kerja tinggi. Maka jika P maka R-nya, jika disiplinnya itu tinggi, jika lulusan disiplinnya tinggi, maka serapan kerjanya tinggi. Nah, seperti itu ya. Ini adalah premis. Jika premis ini adalah yang semuanya benar. Adapun yang lain sebenarnya mah, ya, ada silogisme disjungtif, yang lain cuma udah cukuplah segini dulu aja untuk kalian. Maka coba diberikan pernyataan kebijakan. Mahasiswa mendapat bantuan jika aktif mengikuti daring dan memiliki KTM yang berlaku. Ini contohnya, ini tugasnya ya. Uraikan kalimat menjadi variabel yang mana yang P-nya, mana Q-nya, dan mana R-nya. Dan gunakan operasi logika, tentukan operasinya yang mana digunakan, dan pakailah modus tollens. Oke. Ini tugas juga, silakan dikerjakan. Jadi tugasnya ada 5 ya. Tugasnya ada 5, 3 ini soal 1, 2, 3 dan soal sebelumnya. Ini tantangan kebijakan, tantangan De Morgan, terus studi kasus, dan tugas 1, 2, 3 untuk mengulangi dari atas sampai bawah. Segitu mungkin hari ini. Kalau tidak dipahami bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan langsung ke saya. Ya. Berikut tanyakannya boleh di learning ataupun boleh di WhatsApp. Di grup juga boleh, WhatsApp grup ya. Saya tutup sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.